Di usia berapa kalian kepikiran buat nyiapin dana pensiun? Atau kalian udah kepikiran tapi kalian bingung mulai dari mana? Sini. Simak videonya biar kalian gak bingung lagi. Okay, let's go. Kalian tahu nggak ada berapa jumlah generasi sandwich di Indonesia saat ini? Generasi sandwich itu adalah generasi yang dia harus menopang finansial generasi di atasnya kayak orang tuanya dan finansial generasi di bawahnya kayak adik atau anaknya. Nah, saat ini sudah terhitung ada 56 juta generasi sandwich di Indonesia loh. Itu artinya masyarakat Indonesia ini minim perencanaan dana pensiun sejak dini. Nah, untuk memutus rantai generasi sandwich di Indonesia, maka dari itu kita perlu merencanakan dana pensiun sejak dini. Coba bayangin deh, kalau kalian udah mulai nabung dana pensiun di usia 30 tahun atau bahkan di usia 20 tahun. Di mana di usia itu adalah masa paling produktifnya manusia. Terus nanti pas kita sudah sampai di usia 60 tahun dan dana pensiun kita udah cukup, kita bisa membiayai diri kita sendiri tanpa harus merepotkan anak atau cucu kita. Nah, dari situ kita bisa memutus rantai generasi sandwich di Indonesia dan membantu mengurangi generasi sandwich di Indonesia. Karena jika kita bisa membiayai diri kita, anak atau cucu kita itu bisa fokus pada keuangan pribadi atau keuangan keluarganya tanpa harus memikirkan keuangan orang tuanya. Yang pertama yaitu hitunglah pengeluaran bulanan kita. Nah, kita harus estimasikan dulu nih kira-kira berapa sih pengeluaran bulanan kita pas nanti kita sudah sampai di usia pensiun. Kalian bisa buat kalkulator dana pensiun di Excel kayak gini. Sederhana aja seperti ini. Misal ya, di sini aku isi pengeluaran bulanan aku 5 juta per bulan. Oke. Sampai sini mungkin kalian mulai ngerasa ya kayak ngapain sih mikirin itu, kejauhan kalian mikirin itu, kita mikirin pengeluaran kita saat ini aja tuh udah pusing banget. Nah, maka dari itu guys, kita harus melakukan perencanaan sejak awal. Gak apa-apa pelan-pelan, yang penting kita sudah memulai. Nah, langkah yang kedua yaitu kalian tentukan target pensiun kalian. Nah, setelah kalian selesai di step pertama, kalian mulai bisa mikirin nih, kalian mau pensiun di usia berapa dan kalian mau menjalani dunia pensiun kalian nanti itu seperti apa. Kalian juga harus mulai mikirin nih, kalian mau ngejalanin profesi yang kalian lakukan sekarang itu sampai usia berapa. Kalau kalian masih bingung buat nentuin mau kapan kalian pensiun atau kalian belum ada bayangan, kalian bisa ngikutin referensi dari pemerintah yang mengatakan bahwa pensiun itu adalah di mana manusia sudah mencapai umur 65 tahun. Tapi kalian bisa juga nih nentuin sendiri umur pensiun kalian itu mau berapa. Banyak yang pengen pensiun di usia muda, boleh aja kalian tulis di bawah 65 tahun. Nah, setelah kalian menentukan itu, kalian balik lagi ke kalkulator dana pensiun ini. Kalian bisa masukkan di usia dana pensiun, di kolom usia pensiun. Nah, di sini aku ambil contoh, aku pensiun di usia 50 tahun. Nah, jadi dari sini kan kelihatan ya, aku pensiun di usia 50 tahun misalnya. Nah, berarti aku masih punya waktu 23 tahun lagi dari umur aku sekarang, misalnya 27 tahun, untuk menyiapkan dana pensiun. Langkah ketiga yaitu adalah memperkirakan jumlah dana pensiun. Nah, setelah tadi kalian sudah mengestimasikan pengeluaran bulanan kalian nanti berapa pada saat pensiun, terus kalian juga sudah tahu nih kalian mau pensiun di usia berapa dan mau kehidupannya seperti apa, kalian sudah bisa menghitung jumlah dana pensiun yang nanti kalian akan butuhkan. Nah, di sini ada hal yang harus diingat kalau kalian mau menabung jangka panjang, baik itu dana pensiun ataupun menabung jangka panjang lainnya, yaitu adalah adanya inflasi. Biar kita nanti tahu nih berapa sih banyak investasi yang harus kita lakukan. Nah, inflasi di sini itu kita bisa kira-kira berapa sih angka inflasi tiap tahunnya di Indonesia. Untuk tahu itu kita bisa lihat di Google, kira-kira berapa ya angka inflasi Indonesia. Misal di sini aku ambil contoh 4%. Kita balik lagi ke kalkulator dana pensiun. Di sini aku isi misalnya 4% di kolom inflasi. Nah, setelah ini bakal kelihatan nih perkiraan jumlah dana pensiun yang kita butuhkan itu berapa. Nah, kalau dilihat dari jumlahnya nih nominalnya bermiliar-miliaran, kayaknya rasanya nggak mungkin ya gue sampai ke angka itu. Bahkan kayak rasanya tuh berat banget. Nah, tapi tenang aja guys,
itu emang nggak mungkin kalau kita cuma ngandelin bank, kita cuma nabung di bank, dan kita cuma ngandelin yang namanya bunga bank. Karena nanti makin ke depan itu bunga bank itu bisa tergerus sama inflasi dan kalah sama inflasi. Maka dari itu saat ini kita harus memikirkan memulai investasi di portofolio lainnya selain bank. Sekarang kita udah tahu nih langkah-langkah apa saja yang bisa kita lakukan untuk menyiapkan dana pensiun. Kita juga udah tahu kalau kita nggak bisa ngandelin bunga bank gitu aja. Terus sekarang yang harus kalian tahu itu adalah apa sih produk-produk investasi yang bisa kita gunakan untuk menginvestasikan dana kita untuk nanti menjadi dana pensiun. Nah, di sini nih fintech itu sangat berperan dalam membantu kita untuk menginvestasikan dana kita. Karena sekarang udah banyak ya aplikasi-aplikasi jual beli saham, aplikasi-aplikasi reksadana. Bahkan sekarang tuh udah banyak banget aplikasi-aplikasi yang dapat membantu kita untuk memanage tabungan kita, baik itu tabungan jangka pendek maupun jangka panjang. Tapi sebelum itu kalian harus tahu dulu nih, mana sih investasi yang cocok buat kita investasikan dana kita untuk nanti dana pensiun. Seperti yang bisa kalian lihat, di sini produk investasi itu dibagi menjadi 3 fungsi. Ada fungsi likuiditas, fungsi capital gain, dan cash flow. Jadi dalam berinvestasi, kita bisa membagi-bagi nih dana yang mau kita investasiin. Jangan cuma mengandalkan satu produk investasi aja untuk mendapatkan keuntungan yang baik. Aku di sini bilangnya baik ya, bukan banyak, karena penting untuk kita menginvestasikan dana kita sesuai fungsi investasinya. Oke, kita masuk ke fungsi yang pertama, yaitu produk investasi likuiditas, seperti deposito, reksadana pasar uang, dan emas digital, yang dimana mereka itu bersifat liquid atau mudah dicairkan menjadi uang. Di fungsi ini bisa kita ibaratkan nih kalau kita main sepak bola. Nah, fungsi ini itu sebagai kiper dalam pertandingan sepak bola yang dimana investasi likuiditas ini bisa kita jadikan pertahanan agar nggak kebobolan karena sifatnya yang mudah dicairkan. Yang kedua ada capital gain. Balik lagi kita bakal ibaratkan seperti pertandingan sepak bola. Capital gain ini adalah striker atau penyerang. Jadi produk investasi di capital gain ini akan menjadi produk investasi yang paling banyak menguntungkan kita. Di sini ada produk investasi saham seperti core stock, value stock, growth stock. Ada juga reksadana. Ada reksadana saham, reksadana indeks, reksadana campuran, dan reksadana pendapatan tetap. Di sini ada juga DPLK atau dana pensiun lembaga keuangan. Dan yang terakhir ada cash flow yang bisa bertindak sebagai pemain tengah. Kadang dia bisa nyerang, kadang juga bisa bantu bertahan. Di sini ada saham seperti dividend stock, ada fintech, equity crowdfunding, P2P lending, dan securities crowdfunding. Ada juga reksadana. Di sini ada reksadana terproteksi sama EBA atau efek beragun aset. Ada juga obligasi korporasi, dan obligasi negara. Tapi perlu diingat ya, semakin suatu investasi itu memberikan untung yang tinggi, maka semakin besar juga risiko yang harus kita tanggung. Begitupun sebaliknya. Gimana nih, udah nggak bingung kan untuk memulai menyiapkan dana pensiun itu dari mana? Dan udah tahu kan produk-produk investasi apa aja sih yang bisa buat dana pensiun? Yuk, mulai persiapkan dana pensiunmu dari sekarang. Oke, sampai sini aja guys. Semoga video ini bermanfaat. Thank you for watching and bye-bye. Audio Jungle.